Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu yang saya kangen sekali, Bu. Masya Allah. Ingin duduk di kursi ini, ingin pegang meja ini, ingin bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita buka pengajian kita siang hari ini dengan tadabbur satu ayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mari kita bersyukur kepada Allah, Zat yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Lebih baik atau lebih banyak, Bu? Lebih baik. Maka mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki amal kita di amal-amal yang lalu. Karena tanda orang beriman itu bukan hanya memperbanyak. Banyak-banyakan ngaji, banyak-banyakan amal, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan duduk di majelis taklim. Tapi kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik di antara yang duduk siang hari ini? Persiapan berangkat ngajinya. Siapa yang paling baik niatnya hari ini? Siapa yang paling lurus niatnya? Dan siapa yang amalnya paling bagus hari ini? Itulah yang dimaui Allah. Makanya Allah menciptakan kehidupan dan kematian bukan untuk berbanyak-banyakan, tetapi untuk memperbaiki amal kita. Maka ibu, mari kita memohon kepada Allah. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi duduk yang terbaik di antara duduk yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah ridho dengan duduk kita siang hari ini. Sebelum masuk kepada materi, Mbak Eva kembali mengajak diri Mbak Eva dan ibu-ibu semua untuk bersyukur. Mbak Eva pernah berkisah tentang seorang ibu yang bernama Ibu Jalu. Ibu masih kelingan ke? Siapa Bu Jalu, Bu? Ibunya Mas Jalu. Karena punya anak namanya Jalu. Makanya disebut siapa, Bu? Insya Allah. Ibu Jalu ini punya anak Jalu ini, Bu. Mas Jalu ini kena kanker stadium akhir. Biasanya kalau kanker stadium akhir di otak kita apa, Bu? Meninggal. Lalu ketika beliau di rumah dengan bapaknya, dengan suaminya, tiba-tiba dokter yang ngopeni Jalu ini telepon, "Bapak, Ibu, mohon berkenan untuk hadir ke rumah sakit sekarang juga." Kira-kira kalau ibu punya keluarga di ICU, boten parang ditenggo, kok tiba-tiba ditelepon dokter untuk cepat-cepat ke rumah sakit, pikirannya apa, Bu? Masya Allah, ini kayaknya akhir dari semua. Sama, Bu. Bu Jalu ditelepon begitu. Cepat-cepat beliau datang ke rumah sakit lalu menemui dokternya. Apa kata dokternya, Bu? Berdoa kepada Allah. Kalau Jalu nanti malam bisa insya Allah nyawa Jalu bisa diselamatkan. Tapi kalau Jalu nanti malam tidak buang air, maka kami tim dokter sudah melakukan yang terbaik. Maka ayo kita sama-sama pasrah kepada Allah. Kira-kira perasaannya Bu Jalu gimana, Bu? Sekarang tak tanya. Kira-kira apa doa yang akan dipanjatkan Bu Jalu malam itu kepada Allah, Bu? Minta anaknya supaya bisa apa, Bu? Ibu pernah berdoa minta? Pernah, Bu? Mbak Eva pernah, Bu. Dan hari ini saya di WA teman saya.
Putranya itu usia 7 bulan, seminggu nya sekali. Begitu di CIL ternyata terjadi penumpukan feses di usus sehingga tidak bisa keluar dan setiap dan anak ini pingsan usia 7 bulan, sekarang ada di RSUD Banyumas. Anaknya sering dibawa ke sini ngaji, Bu. Jamaah Banjarnegara. Doanya beliau sekarang minta apa, Bu? Sama kayak Mbak Eva 10 tahun yang lalu. Ketika anak divonis ususnya tidak normal, harus dipotong ususnya. Kemudian waktu itu doanya hanya, ya Allah tolong bantu anak saya. Masya Allah. Ternyata itu nikmat yang besar atau nikmat yang kecil? Tapi kita sering abai. Maka kenapa saya mengajak bersyukur? Ayo bersyukur. Kayaknya nggak ada loh ibu tuh doanya, ya Allah jadikan anak saya insinyur, jadikan anak saya dokter, jadikan anak saya orang yang kaya. Jarang ibu berdoa jadikan anak saya malam ini apa, Bu? Bisa Allahu Akbar. Itu saja ceritanya saya putus. Maka ayo kita jadi orang yang bersyukur bahkan terhadap nikmat ke belakang atau buang air besar. Maka ibu, kenapa keluar kamar mandi doanya apa, Bu? Ghufranak. Karena kita sering menganggap apa yang dapat kita lakukan di kamar mandi itu pepis, itu itu berwudu, itu kumur, itu bukan nikmat. Padahal itu nikmat yang luar biasa. Maka bismillah, semoga syukur kita memperbaiki amal kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memuji Abu Bakar, Rasulullah mengatakan 3 perkataan. Kata Rasulullah yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini yang amalannya sudah dibalas langsung oleh Allah kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah berkata lagi, tidak ada infak dengan harta yang paling bermanfaat di muka bumi ini kecuali infaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah berkata lagi, seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Allah, maka akan aku ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Bayangkan, Bu. Langsung dibalas oleh Allah amalnya. Dan yang kedua, infaknya Abu Bakar menjadi harta yang terbaik infaknya sepanjang umur bumi ini. Kenapa? Abu Bakar berinfak di waktu dan momen yang paling tepat. Maka kenapa saya bercerita ini? Ayo kita minta sama Allah. Supaya kalau kita beramal, amalnya itu tepat. Di waktu yang paling baik. Mendapatkan pahala Kalau saya ngaji, ya Allah, tolong bawa saya pulang ke rumah dengan membawa pahala terbaik. Kalau saya amal, ya Allah, tolong dengan amal itu, ya Allah, berikan kami ridhamu, ridha yang terbaik. Maka mari Ibu, duduk kita di majelis pengajian ini menjadikan kita umat yang mencontoh baginda Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Hari ini saudara-saudara kita sedang menunaikan haji. Insya Allah dengan izin Allah kita dan ibu-ibu semuanya besok giliran tindak haji. Kita ziarah makam Nabi Muhammad SAW dengan berharap bahwa kita adalah umat terbaik dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hidayah datang kepada seorang perempuan dan laki-laki melalui 3 jalan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, hidayah itu datang lewat sesuatu yang kita lihat. Lewat sesuatu yang apa, Bu? Beberapa hari ini viral seorang putri yang diuji oleh Allah. Matanya apa, Bu? Buta, kemudian beliau memenangkan apa, Bu? Ibu, kalau mata lalat melihat kayak gitu tuh, bok suara apik yang kono gue ngaji luweh maer ya. Nah, gitu. Itu kalau mata lalat tuh nggak bisa lihat. Walah, jurine saya nggak berani posting karena jurinya apa, Bu? Udah, saya nggak berani posting, Bu. Tapi apa, Bu? Itu kok ada jilbab di panggung sebesar itu, Bu. Pernahkah kita berpikir itu, Bu? Nama saya Putri, ibunya berjilbab. Kemudian dia agamanya apa, Bu? Masya Allah. Itu dakwah universal yang luar biasa, Bu. Ada jilbab naik di panggung sebesar negara apa, Bu? Lihat sisi positifnya. Dan ternyata dia kalau ngaji suaranya juga bagus sekali. Masya Allah. Hidayah itu datang lewat yang kita lihat.
Ya Allah, saya jadi nangis, Bu. Orang tuanya itu istimewa ya. Melihat putrinya yang seperti itu bisa melihat permata yang ada di dalamnya. Sementara anak saya lima-limanya diberikan kesempurnaan oleh Allah. Kadang putrane dikapakna, Bu. Dikapakna, Bu. Ditomehi, ya Allah. Masya Allah. Tadi saya kondangan itu bawa satu. Oh ya, harusnya kayak gini. Me time. Anak yang ketiga saya bawa ikut kondangan tanpa kakaknya, tanpa adiknya, tanpa bayinya. Supaya dia bisa merasakan punya bapak ibu sendiri, Bu. Karena saya merasa ya Allah, bocah TK adine loro kan mengerti keadaan ibunya. Jangan rewel, adik nangis. Itu yang orang waras tuh biongan, Bu. Anak sekecil itu diminta mengerti keadaan siapa, Bu? Kemudian saya melihat itu tuh nangis. Alangkah bodohnya dan tidak bersyukurnya saya menjadi orang tua. Maka Ibu, mari kita berdoa. Apapun yang dititipkan Allah kepada anak-anak kita, semoga itu semuanya menjadi kebaikan. Dan hidayah itu bisa datang lewat yang apa, Bu? Yang kita lihat. Yang kedua kata Ibnu Qayyim. Hidayah datang lewat yang kita apa, Bu? Dengar. Kemarin ada tamu datang ke rumah bilang seperti ini. Beliau ditinggal suaminya 17 tahun yang lalu. Lalu beliau berkata, Mbak Eva, yang masih hidup berdua, artinya yang masih punya apa? Suami. Berarti kekor garis siap-siap ditinggal apa ninggal. Itu jelek masuk ke dalam hati saya, Bu. Karena beliau itu sudah ditinggal suaminya selama 17 tahun. Lalu beliau berkata seperti itu, sing egen urip wong loro, padang hati-hati, pilihannya kur loro, ditinggal nopo? Sudah, enggak ada pilihan lain. Terus saya astagfirullahaladzim. Ini hidayah yang datang lewat apa, Bu? Lewat telinga. Lalu yang ketiga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wahai umatnya Muhammad, hidayah itu datang lewat apa yang dirasakan hati kita. Masya Allah, Bu. Jangan sepelekan ketika kita merasa tentram ketika duduk di majelis taklim. Itu hidayah dari Allah supaya kita lebih cinta duduk di majelis taklim timbang duduk nonton tontonan yang lain. Kemudian ketika kita Allahu Akbar melihat orang sakit, kemudian kita merasa alhamdulillahirabbil alamin. Jebule nikmat sehat itu luar biasa apa? Mahal. Itu hidayah supaya kita mensyukuri kesehatan kita sebelum datang apa, Bu? Sakit. Maka hidayah datang dari 3 tempat. Maka kalau Allah sudah tampakkan lewat mata, sudah perdengarkan lewat telinga, sudah mencoba Allah, mbok dek atine kroso, ternyata kita enggak merasa, maka itulah tanda kematian hati kita. Maka Ibu, ihdinas siratal mustaqim, minimal berapa kali dalam sehari kita minta sama Allah? Ya Allah, datangkan hidayah lewat mata saya. Datangkan hidayah lewat telinga saya. Dan datanglah hidayah ya Allah lewat perasaan-perasaan yang di hati itu mak klenir, mak jes, mak nyer kadang-kadang. Ya Allah, ini hidayah. Dan beberapa waktu datang seorang ibu mengadukan permasalahannya. Beliau berkata seperti ini, ya Allah Mbak Eva, ternyata kalau kita bermaksiat kepada Allah, kalau Allah mau balas di dunia itu beratnya kayak gini. Lalu kita sama-sama berkata, nggih Bu, hukumane Gusti Allah mawon teng donya atine dhewek pun mboten kuat. Napa moleh teng akhirat. Maka bismillah, semoga hidayah selalu ada pada kita dan kita masuk kepada materi pilihan seorang perempuan itu hanya 2. Menjadi sebaik-baik perhiasan atau apa, Bu? Seburuk-buruk fitnah. Kita duduk di majelis pengajian ini. Ibu pakai jilbab, ibu sholat. Kita ini wanita, pilihannya 2. 1, mau jadi wanita yang menjadi sebaik-baik perhiasan, atau sebaliknya kita menjadi wanita yang itu merupakan seburuk-buruk fitnah. Lihat Ibu, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah mar'atus salihah. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah apa, Bu? Pilihannya cuma 2. Kita pulang ke rumah mau jadi perhiasan untuk suami, atau kita pulang ke rumah mau jadi fitnah untuk suami kita. Seorang ulama
Usianya tak lagi muda. Ibu, Masya Allah. Ini yang tadi ya Bu. Usianya tak lagi muda. Usianya sudah 80 tahun. Kemudian beliau ketika ditanya, Masya Allah slide-nya kelewat ini kayaknya Bu, ketukar. Apa yang paling Anda takutkan? Usianya berapa tadi? 80 tahun, muda atau tua? Dan beliau diriwayatkan itu buta. Tapi ketika ditanya, ya Syekh, apa yang paling Anda takutkan di muka bumi ini? Fitnah apa yang paling Anda takutkan? Beliau apa tadi matanya Bu? Buta. Usianya berapa? Apa jawaban beliau? Yang paling aku takutkan di usiaku yang ke-80 dan keterbatasan penglihatanku adalah fitnah yang datang dari seorang perempuan. Bayangkan. Bagaimana dengan laki-laki yang melihat? Bagaimana dengan laki-laki yang sehat? Bagaimana dengan laki-laki yang masih muda? Ada seorang ulama, Quran di hatinya, hadis di pikirannya, di tangannya ada zikir, di mulutnya ada Quran. Usianya 80 tahun, matanya buta. Ketika ditanya apa yang paling menakutkan bagimu ya Syekh? Fitnah yang datang dari seorang, padahal pengajian paling banyak diduduki laki-laki atau perempuan? Ibu lihat tablik akbar di mana aja. Yang paling banyak membanjiri perempuan atau laki-laki? Maka ayo kita pilih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'ait min naqisati aqlin wa dinin aghlabu lilubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Rasulullah, aku enggak pernah lihat satu fenomena dari seorang yang disebut kurang akal dan kurang agama. Kita ini dicap sebagai makhluk yang kurang apa Bu? Satu lagi kurang apa? Kurang agama. Aghlaba lilubbir rajuli. Tetapi laki-laki perempuan yang kurang akal dan kurang agama itu bisa mengalahkan laki-laki yang sekalipun jenggotnya panjang. Yang sekalipun baju kokonya nggak pernah pakai baju yang lain selain apa Bu? Kemudian pakai peci, perjalanannya pulang pergi masjid. Ada makhluk yang dicap sebagai kurang apa? Kurang apa lagi satu lagi? Tapi bisa mengalahkan siapa Bu? Laki-laki. Sekalipun agamanya luar biasa. Kecuali makhluk itu bernama perempuan Bu. Masya Allah. Tadi sudah seburuk-buruk. Sekarang sudah kurang akal, kurang agama. Ning iso dadi ngalahke wong lanang. Sinoso wong lanang ini ku pikirane. Masya Allah. Napa mboten dudeng wong wadon Bu? Masya Allah. Itulah daya bahayanya perempuan Bu. Carane racun, tingkat racunnya itu sangat tinggi. Carane napa meleh peso, tingkat ketajaman fitnah perempuan itu sangat. Cara obat sing nggo bunuh diri, keampuhan obat ini untuk mematikan itu luar biasa tinggi. Kemudian ditanya sahabat ini, "Waqila ya Rasulullah," sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa perempuan disebut kurang akalnya?" Ibu di SMP, SD dulu pernah mengungguli laki-laki? Rankingnya maksudnya? Pernah. Kebanyakan itu yang pinter-pinter malah. Loh, tapi ini kurang akal katanya Rasulullah. Kemudian qala, "Alaisat syahadatul mar'ataini bi syahadati rajulin?" Bukankah perempuan itu kalau bersaksi 1:2? Laki-laki cukup berapa? Kalau perempuan 2. Itu yang disebut perempuan kurang akal. Karena perempuan lebih mendahulukan apa Bu? Perasaan. Ngaku napa mboten? Kita bikin kesepakatan disaksikan para malaikat, Bu. Kenapa saya tulis PR besar wanita? Banyak wanita tidak menyadari kita itu makhluk yang kurang akal. Bukan kurang akal itu artinya gila atau bodoh. Kurang akal itu artinya, Bu, saking kita itu makhluk yang sangat mendahului perasaan, biasanya pikirannya ditaruh di mana, Bu? Coba, ampun guyu. Yo.
Cowok kalau pilih barang, nemu yang dimaksud, beli, seneng dipakai. Kalau cewek, pilih barang terus, iya pakai ya. Ya, yang mana yang bagus? Menurut jenengan sing apik sing endi? Wes, meleh-meleh. Ora sidalah ganti bae timbang bengong. Setelah meleh lagi apa lagi, Bu? Lah, mair sing mau pertama apa sing? Wes panjang takon anake, takon adine, takon bojone kasih di WA sing nang omah dituku. Barang wis tekan ngomah gelani sing ora. Tapi kalau ibu-ibu nggak kayak gitu nggih. Niku jane pikirannya didelehaken teng pundi, Bu? Masyaallah. Jangan ketawa lagi. Maaf ini. Ini rute. How a man shops and how a woman shop. Kalau laki-laki itu in, tuku langsung out. Kalau perempuan saya lihat gambar ini saya ketawa sendiri. Mentertawakan diri. Ini bentuk, ini bukti nyata. Kita itu orang yang lebih mengedepankan apa, Bu? Muter bisa in karo out itu satu pintu, Bu. Satu lagi mohon izin, Bu. Kalau laki-laki itu masuk mall, masuk Indomaret, masuk Asikmat itu polanya jelas. Tek 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 tek. Kalau perempuan, Bu, bisa bundet seperti itu ya, Bu. Allahu Akbar. Karena perempuan itu mengedepankan perasaan. Maka Ibu, yuk kita akui bahwa kita makhluk yang mengedepankan. Coba nanti dicek di rumah tangga. Berapa kali Mbak Eva ketika ngaji mengatakan, Bu, musuh terbesar perempuan itu apanya? Perasaannya sendiri. Ketika suami tidak mengatakan ibu lo cantik, kita mengatakan blas bojone nyong ora romantis. Ora sayang blas, ibu. Padahal cara mencintai suami kita itu bukan dengan cara berkata mamah itu cantik, bukan begitu. Tapi dengan cara memenuhi nafkahnya ibu, memberikan ibu pakaian yang menutup aurat, mengingatkan ibu saat auratnya terbuka, itu cara beliau mencintai ibu. Tapi karena ibu mendahulukan perasaan, karpe semua itu dilakukan suami kita. Sekarang, kemudian ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, qila ya Rasulullah ma nuqsanu diniha. Lalu apa yang disebut perempuan itu kurang di dalam agamanya? Kita mau protes lagi, enggak tuh, banyak hafizah itu perempuan. Banyak yang lebih perempuan. Banyak yang ini perempuan. Kemudian Rasulullah menjawab, alaisat idha hadat lam tusalli walam tasum. Bukankah perempuan yang duduk di mafazah siang hari ini, kalau dia haid, dia tidak sholat dan dia tidak puasa. Bukankah itu menjadi kekurangan di dalam agamanya? Masya Allah. Jadi kalau orang yang suka masih bahas gender-gender, ini hadis dijadikan makanan empuk, Bu. Islam itu tidak, kenapa, Bu? Tidak sayang kepada wanita. Karena wanita dianggap perempuan yang kurang apa? Akal. Kurang apa lagi? Maka masih sibuk bahas gender. Bagi saya gender itu isu yang sangat kuno. Tidak ada agama yang lebih sayang kepada perempuan kecuali agama Islam. Tidak ada nabi yang lebih perhatian kepada perempuan selain baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kitab yang menghargai perempuan kecuali Al-Quran. Ibu ingat kisah Nabi Musa. Ketika beliau menolong dua perempuan mau dijadikan istri, suruh bekerja berapa tahun sama bapaknya? 10 tahun. Wahai Musa, kalau kamu mau mengawini anak saya, kamu kerja sama saya 8 atau 10 tahun. Baru bisa ngawini siapa, Bu? Itu istimewanya perempuan, Bu. Itu istimewanya pernikahan. Itu dahsyatnya pernikahan. Pernikahan itu gak main-main. Perempuan itu bukan main-main. Sampai Nabi mengatakan kalau Musa mau menikahi anak saya, kamu kerja dulu 10 tahun. Baru kamu bisa menikahi seorang perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah naqis secara akal dan naqis secara agama. Lalu apa maksudnya? Apakah dengan begitu kita itu perempuan yang rendah, kemudian tidak dihargai Allah dan seterusnya? Bukan. Sekarang coba Ibu. Masya Allah. Kenapa kita didahulukan perasaannya ketimbang akalnya?
Kalau perempuan itu lebih tinggi akalnya, siapa yang mau hamil di sini, Bu? Ibu tahu hamil itu lelah? Ibu tahu melahirkan itu sakit? Kalau ibu didahulukan akalnya, nyomoh melahirkan maning. Lara. Gentenan pabrike. Tapi buktinya sing teng ngarep kasih ping 5, nggih, Bu? Ya, Bu. Itu kalau kita dahulukan akal enggak mau, Bu. Hamil 9 bulan, kalau kita mendahulukan akal enggak mau. Perempuan itu kenapa betah gendong anaknya, Bu? Karena gendongnya dengan apa, Bu? Dengan perasaan. Coba Bapak kalau gendong gimana? Kalau suami saya lucu, biar aja tak bongkar rahasianya, biar ketawa beliau di rumah. Kalau gendong Sultan itu, Bu. Kalau saya lagi makan ya deketin ke mejanya. Mau sama bunda, oh, mau sama bunda, oh, gitu, Bu. Bukan dijauhin supaya maamnya enak, tapi dideketin, oh, haus, oh, mau minum, oh, gitu, Bu. Kalau mandi ya dideketin ke kamar mandi, nangis, oh, pengen gendong bunda itu, Bu. Karena kita itu didahulukan perasaannya, maka gendong anak segendut apapun tetap kenapa, Bu? Coba tadi istrinya Ustadz Kosdan mana tadi? Lega di mana tadi? Ustadzah? Di luar apa ya? Nah itu tuh, itu istrinya Ustadz Kosdan. Nah ibu tahu ustadznya nggak tahu? Itu putrinya itu lihat itu gendut apa enggak? Ustadzahnya kecil apa enggak? Berat nggak ustadzah? Tapi kuat ya ustadzah? Karena menggendongnya tuh penuh dengan apa, Bu? Coba bapaknya. Nah, Bu. Jadi ibunya lagi makan tuh malah deketin. Itu kalau perempuan didahulukan akalnya, nggak ada perempuan mau menyusui, mau hamil, ya Bu. Mau haid, nggak mau menerima fitrah. Ngapain? Kemudian Allahu Akbar. Itu kalau perempuan ditinggikan apa, Bu? Tapi perempuan didahulukan perasaannya, maka dia menyayangi anak-anaknya dengan sepenuh hati. Sekarang kita bicara agama. Sekarang. Kalau perempuan itu dikatakan naqisatul akal atau naqisatud din. Perempuan itu harus sholat ke masjid atau boleh sholat di rumah? Bahkan dikatakan di salah satu hadis, mulianya perempuan itu sholat di mana? Kalau bapak harus ke masjid, hujan, panas, mendung, gerimis, tetap harus kemana, Bu? Ibu nggak harus. Ibu nggak harus jalan ke masjid. Itu diantara kemuliaan yang diberikan Allah kepada perempuan. Kamu nggak harus ke masjid. Kamu di rumah sudah dapat pahala. Sebagaimana bapak-bapak ketika hujan panas harus pergi kemana? Ke masjid. Jadi kalau ada foto-foto perempuan jamaah dengan pak suaminya, terus setelah jamaah rebahan, itu foto yang salah, Bu. Karena mestinya laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Jadi jangan senang dengan foto-foto istri pakai baju putih-putih, pakai jilbab, rebahan, atau makmuman itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib laki-laki sholat di mana? Sekarang lagi, Masya Allah. Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad? Qala na'am. Jihadun la qitala fih al-hajju wal umrah. Ya Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Beliau menjawab, ya. Jihad yang tidak harus pergi ke peperangan, yaitu perempuan itu kalau mau dapat pahala jihad, punyalah cita-cita haji dan umrah. Salah kalau ibu hari ini belum punya cita-cita haji dan umrah. Ambil kaleng. Ambil kaleng. Tulisi kaleng itu 2. 1 tabungan haji, 1 tabungan. Tiap hari masukkan uang semampu ibu ke kaleng itu, bilang sama Allah, Makkah ya Allah, haji ya Allah, umrah ya Allah, haji ya Allah, umrah ya Allah. Suatu saat sampai kita meninggal, lalu kita belum berangkat haji. Malaikat datang ke rumah kita, malaikat melihat tabungan kita, catat orang ini sudah haji. Kata malaikat satunya belum bisa, dia belum pergi ke Mekah, dia belum pergi ke Madinah, dia belum pernah umrah, dia belum pernah haji. Kamu jangan salah, di pojok lemarinya ada 2 toples bekas sosis. Ditulisi haji dan umrah, di dalamnya ada uang receh 2 ribuan, 5 ribuan, tapi azamnya kepada Allah kuat. Maka PR terbesar wanita selain mengakui dirinya bahwa dia makhluk yang mendahulukan perasaan, Bu, PR kita kuatkanlah azam untuk bisa pergi haji dan umrah. Lebih kuat daripada laki-laki. Doakan anak-anak kita dari dalam kandungan ibu. Doakan cucu ibu dari ibu belum punya menantu.
Supaya anak-anakku berangkat haji di usia muda. Hari ini slogannya haji ramah lansia. Padahal haji itu semuanya fisik. Doakan anak-anak kita berangkat haji di usia yang apa, Bu? Ibu azamnya itu harus lebih kuat daripada laki-laki. Buka tabungan, berapapun isinya. Yang akan memberangkatkan kita ke Mekah Madinah siapa? Allah. Tulis di tembok, Bu. Sampai hari ini Ustaz Evan nulis di tembok, belum tak tetel. Nanti tulisannya mangsine itu sudah mau apa, Bu? Sudah mau lontor. Kan kalau mangsi di kertas, porah lontor. Tapi doa saya di hadapan Allah tidak luntur. Saya tulis, ya Allah pengen umroh dengan Ustadz Felix. Saya nggak kenal Ustadz Felix. Tapi tak tulis, baik pokoknya yang pengen umroh kalau Ustadz Felix. Pengen ke Turki diterangkan tentang Muhammad Al-Fatih oleh beliau. Saya membayangkan Masya Allah kalau beliau yang menerangkan tentang Muhammad Al-Fatih kayaknya bisa memori kita kembali kemana, Bu. Tulis. Azam kita harus lebih kuat. Insya Allah yang duduk di sini, ya Allah berangkatkan kami untuk haji dan umrah. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Yang hari ini punya hutang, yang hari ini punya tanggungan, yang hari ini nyekolahkan anak, yang hari ini belum punya rumah, yang hari ini bercita-cita kendaraan, dahulukan cita-cita di hadapan Allah, ya Allah berangkatkan aku haji dan umrah. Anna ta'ataz zawji waqtirafan bihaqqih ya'dilu dzalika wa qalilum minkunna may yaf'alu. Sesungguhnya ketaatan seorang istri dalam menunaikan hak-haknya kepada suami menyamai pahala jihad di jalan Allah. Tetapi sedikit dari kalian perempuan minkunna yang melakukannya. Masya Allah. Gak harus angkat senjata. Gak harus cari nafkah. Gak harus nanggung dosa. Kalau perempuan berbuat maksiat suaminya ikut nanggung. Perempuan gak harus kayak gitu. Taat sama suami. Setara dengan jadi ngasai itu sekarang ibu mau kemana? Saya tak jihad dulu ya. Mau ngapain, Bu? Ngasai. Mau ngumbai bilang mau apa? Ya. Oke, Bu. Mau nyetrika bilang mau apa? Jihad. Mau mawi putrane bilang mau apa? Ayo. Tak hitung sekarang baru lahir di WWI mungkin sampai usia 4 tahun. Berarti sing siki sing paling gede 3 tahun egen diwawi. Berarti nyong arep mawiki anake kurang lebih egen 6 tahun maning. Mawi bocah itu kurang lebih masih mau segitu. Mau apa, Bu? Mau memeni bilang mau apa? Besok bilang sama lagi ngapain? Mei, lagi apa? Jihad, Pak. Oke, Bu? Loh, itu Rasulullah. Tapi banyak perempuan yang menyepelekan tugas rumah. Dianggapnya kalau perempuan itu di rumah nyapu, ngasai, ngumbai, nyetrika itu dia nggak dapat pahala. Kalah sama yang selalu duduk di majelis pengajian, kalah yang umroh bolak-balik, kalah yang bisa sedekah ratusan juta, nggak kalah. Bahkan perempuan yang ngasai di rumah bisa mengalahkan laki-laki yang pergi ke medan perang. Maka katakan semua aktivitas di rumah kita adalah apa? Jihad. Dan ingat kisah Fatimah. Yang belum kapalan siapa, Bu? Ciri-ciri wanita penghuni surga tangannya apa? Nah, sing orang ngaji mesti orang ngerti apa gue maksudnya, Bu? Kapalan, Bu. Kalau ibu sudah kapalan insya Allah punya tiket masuk mana, Bu? Kata Allah, mana tanda jihadmu? Ini ya ini ya Allah. Kapal saya ya Allah. Megang sapu, megang sotel, megang pisau. Ini tanda saya ya Allah. Bu Nuri, assalamualaikum, Bu. Masya Allah. Beliau tuh WA saya kangen. Iya, saya juga kangen pengen ngaji di Mafaza, Bu. Mau ngumbai bilang apa? Mau memeni bilang apa? Mau masak bilang apa? Jangan ganggu aku lagi. Oke, siap. Sekarang, kalau perempuan itu nakis agama, apa Allah nggak sayang sama kita? Allah itu mengistirahatkan kita dari kewajiban kepada Allah dengan satu ibadah bernama apa? Maka Imam Malik pernah menasihati putrinya. Ketika ada pernikahan, beliau bilang sama menantunya, wahai calon menantuku, istirahatkan istrimu. Sebagaimana Allah mengistirahatkan seorang perempuan dari ibadah selama waktu apa? Jadi seorang suami, bilang dong sama suami Ustazah Eva, Bu, gak usah begitu, kalau ngaji itu gak usah begitu. Ini materinya tuh lebih cocok untuk suami, daripada untuk istri. Ibu jangan begitu. Kalau kita dengar materi yang cocok untuk suami lalu kita memperbaiki diri, yang akan merubah suami yang di rumah siapa?
Jadi ini sebenarnya pesan untuk suami. Suami itu yang baik mengistirahatkan istrinya. Wih, kayak istirahat di tempat gerak gitu, Bu. Sebagaimana Allah mengistirahatkan perempuan dari ibadah ketika waktu apa? Jadi sekali-kali seorang suami perlu bilang gini, "Mah, nggak apa-apa rumah kotor, biarin aja. Sini, tak peluk aja." Anda sing batin mimpi kali. Mah, porahlah, usah masak kala-kala. Jo, makan di restoran bareng-bareng, berdua. Anak-anak kita titipkan Simbah. Loh, ora sopan. Jangan diajak anak-anak. Masa Simbah masih gitu, Bu. Nah, Bu. Tadi malam saya guyon sama anak saya. Kak, seneng gak punya adik 4? Ya Bun, yang paling banyak di sekolah itu adikku Bun. Gak apa-apa. Besok kamu tuh, kakakmu namanya Kaisar, besok di Jepang. Adikmu namanya Amir, besok di Abu Dhabi. Terus besok kamu gini, yuk kita ke Abu Dhabi, yuk kita ke Jepang. Terus besok kamu anaknya banyak, tapi bunda jangan disuruh ngomong ya dek. Nah, gitu. Kamu besok yang ngomong yang banyak, jadi tinggal Bun, telepon sini Bun, kok Abu Dhabi. Saya tadi malam bertanya sama anak saya begitu. Itu bagian dari doa menurut saya. Jadi dari sekarang sudah saya bilang, namamu Khalifah toh, di Abu Dhabi itu ada hotel namanya Burj Khalifah. Besok kamu bisa ke sana bolak-balik. Namamu Kaisar toh, Kaisar itu raja Jepang. Besok kamu bolak-balik ke Jepang. Itu bagian dari doa. Maka Ibu, istirahatkan istri. Tapi mungkin enggak kalau kita istri yang enggak menyenangkan suami kita mengistirahatkan? Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Kalau pengen suaminya mengistirahatkan kita, jadi istri yang menyenangkan. Jur mengko bojone wis mah kalau rasa mang jangan, ora semang resek-resek umah, kala-kala ngundang tukang resek-resek umah, kala-kala usah nyotori kok usah ngumbai, mayo kita nginep di hotel sambil makan. Ada usdi mimpi. Jadi istri yang itu sunnah mengistirahatkan apa Bu? Pah nanti kundur. Kata Ustazah Eva. Nah, suami yang baik itu suruh mengistirahatkan. Nanti saya tahu jawaban suami ibu. Mamahku barang ngaji wis mirip Ustazah Eva. Senengane nang omah ceramah. Sekarang, ibu, haid itu tidak sama dengan tidak mendapatkan pahala. Salah. Ibu haid enggak sholat itu ibadah. Ibu haid enggak darus Quran, megang Quran itu ibadah. Ibu haid enggak puasa itu ibadah. Maka sekarang yang di sana yang lagi haji, saya lagi haid pripun ya eman-eman teman. Enggak eman-eman. Panjenengan tidak ke Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan yang karena ridha dengan ketentuan Allah itu sama dengan kita menjadi orang yang qanaah, dan orang yang qanaah Allah itu ridha dengan orang yang qanaah. Maka Ibu PR pertama tadi apa? Gak usah terlalu muluk-muluk dewek niku mencan menungsa sing mendepankan perasaan. Nomor kali azam terhadap apa Bu? Haji. Ngaji rung rampung sekolahan. Azam terhadap haji dan umrah harus lebih kuat. Sekarang tak buktikan. Perempuan itu memang lebih pintar dari laki-laki itu ada. Coba dibaca itu bacanya gimana Bu? Said terus? Apa? Arab gondel Bu? Napa sing dijenggotin, napa sing dirambutin, napa pripun Bu? Said bin Al-Musayyib. Punya anak perempuan, Bu. Musayyib. Punya anak perempuan. Menikah perempuan ini sama seorang laki-laki. Si laki-laki ini setelah bulan madu, dulu Ibu bulan madu apa enggak? Bulan madu apa enggak? Saudara Ivan nanya, Ibu dulu bulan madu apa enggak? Bulan madunya kemana? Orang Islam itu enggak mengenal istilah bulan madu. Karena setiap hari dalam rumah tangga kita isinya bulan. Orang Islam enggak kenal pengantin baru. Karena orang yang paham ilmu setiap hari. Walaupun nikahnya sudah bertahun-tahun. Rasa pengantin. Tak ceritakan lagi. Kemarin suami saya mau Jumatan. Terus ngambil uang. Terus saya guru ini. Ayah itu hasil ngaji sama bunda kan. Waktu di Al-Azkiyah gitu. Jadi ngambil uang mau
sedekah. Saya bilang, ayah amal itu hasil ngaji sama bunda. Enggak, ayah dari dulu sudah amal. Halah, Mbok bilang iya gitu loh ya, ben istrinya seneng gitu ya. Artinya apa Bu? Banyak obrolan-obrolan yang ringan di rumah itu perlu kita jadikan sesuatu yang bisa membuat rumah tangga kita itu cair gitu loh. Sekali-kali kalau mau minum ke suami itu jangan jalan itu, tapi gini Bu. Gitu. Namanya apa itu Bu? Slow gitu, jangan yang lempeng-lempeng aja. Ingat, jangan kayak gedebok pisang, jangan kayak tentara gitu. Jadi kalau mau ke suami misalnya mau dikasih uang, jangan langsung jazakumullah ayah gitu, gini dulu. Ya Allah gitu. Jazakumullah ayah, ya Allah mimpi apa aku tadi malam kok hari ini aku dikasih uang. Misal begitu Bu. Jadi harus ada di rumah tangga kita tips-tips kata-kata sesuatu yang membuat kita itu. Nah, contoh suami kita jarang manggil kita sayang gitu ya. Biasanya manggilnya Bu apa, Ma apa cok nek wis duwe putu diceluk napa Bu? Tiba-tiba keceplosan hilaf gitu Bu. Tiba-tiba suami kita hilaf manggil kita yang gitu. Ibu jangan bilang gitu Bu. Ulangi lagi gitu. Nya ora krungu yakin es pirang abad ora tahu dicelukna. Nah, jadi ketawa nggak di rumah Bu? Ibu tuh kadang sih terlalu kaku. Ustaz Aita memang suaminya romantis, belas nggak romantis Bu. Kalau suaminya tidak romantis, maka ibu jadilah perempuan yang agresif. Yang apa Bu? Gitu, jangan lempeng-lempeng aja kayak gedebuk pisang nunggang mobil meneng wae. Tangannya bojone gitu meneng. Malah ditinggal. Astagfirullahaladzim. Sudah beli yang gambar kucing? Belum? Sudah beli yang gambar love? Saya orang ngaji orang ngerti. Dia bilang sama suaminya. Ketika malam bulan madunya selesai, suaminya pamit. Tak tinggal dulu ya Dek. Mau kemana? Aku mau ngaji sama bapakmu. Kemudian kata perempuan ini. Sini ya, gak usah pergi. Apa yang akan kamu pelajari sama bapakku, saya sudah hafal dan bisa semua. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa perempuan dikatakan kurang agama itu, kurang akal bukan berarti gak pintar. Perempuan yang pintar itu banyak sekali. Dia berkata sama suaminya, jangan tinggalkan aku. Gak usah datang ke bapakku. Ngaji aja sama aku. Yang bapakku tahu, aku semuanya sudah tahu. Lalu seorang imam, ketika sudah sepuh, penglihatannya sudah mulai buta, dia masih didatangi muridnya, dia pasang putrinya di balik tirainya. Ada pintu di belakang, putrinya berdiri di balik pintu, sang imam berdiri nyimak murid-muridnya yang datang. Ketika hafalan muridnya salah, yang di dalam pintu memberi kode. Tok, 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 salah. Ayah hafalannya salah, ayah hadisnya salah, ayah tafsirnya salah, ya abati itu pemahamannya salah. Siapa yang membetulkan Bu? Itu dua contoh saja. Perempuan yang mengungguli laki-laki. Jadi kalau kita ora apa-apalah bodoh wong mencan wis dicap kurang akal. Ora apa-apa nyong baper wong mencan dicap nyong. Justru itu PR. Jangan sampai musuh terbesar kita adalah perasaan. Ibu kembali supaya tidak terlalu panjang mentadaburi ayat ini. Bekal untuk perempuan ini ayat wajib bagi perempuan. Surat apa Bu? Surat ke-66 surat apa? At-Tahrim ayat ke-10. Ini sudah berkali-kali saya terangkan. Mari kita tadaburi sekali lagi. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan lilladzina kafaru untuk orang-orang apa? Tapi lihat, yang dijadikan contoh itu enggak perempuan biasa, tapi istrinya. Bayangkan. Ada perempuan, dia istrinya Nabi, tapi jadi contoh buat orang kafir. Kalau yang wudu bukan orang Islam, kalau yang buka aurat bukan perempuan muslimah, kalau yang kelambinya suwek-suwek bukan orang yang dilahirkan dari orang tua yang Islam, kalau yang buka aurat bukan orang yang sujud 5 waktu, sayang.
yang buka aurat, yang pakaiannya mepet, yang gak peduli halal haram, yang auratnya diumbar, orang-orang yang punya status asyhadu alla ilaha illallah, dia muslim. Tapi dia yang muslimah itu tidak bisa jadi contoh untuk sesama muslim. Dia justru menjadi contoh bagi orang-orang yang ingkar. Siapa perempuan itu? Adalah istrinya Nuh. Wa istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Padahal dua perempuan ini hidup di bawah naungan dua hambaku yang solih. Nabi Nuh dan Nabi siapa? Ada orang agamanya Islam, orang tuanya Islam, rumahnya dekat masjid, alumni sekolah Islam, ijazahnya sekolah Islam, tapi kehidupannya tidak mampu menjadikan contoh untuk sesama muslim, justru kehidupannya menjadi contoh sebagaimana orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ada atau tidak perempuan seperti itu? Kalau ada, pastikan bukan yang duduk di ruangan ini. Lah kita suaminya Islam, orang tuanya Islam, pegangannya Quran, duduknya di majelis pengajian, jangan bersikap sebagaimana wanita kafir bersikap. Ini gak guna mau anak, mau istri Nabi, mau keturunan orang salih, mau dia keturunan apa yang sambung nasabnya kepada Rasulullah. Kalau dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, coret. Dikatakan kepada Allah, fakhanatahuma, dua perempuan ini mengkhianati suaminya, falam yughniya anhuma, gak guna meskipun dia adalah istri seorang nabi. Kenabiannya tidak bisa menyelamatkan istrinya. Dikatakan kepada Allah, waqila, ini ayatnya terputus. Udkhulan nara ma'ad dakhilin. Hai wong wadon loro, bojone Lut karo bojone sinten? Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bareng dengan orang-orang yang aku masukkan ke dalam neraka. Dan ini perempuan ini dosa terbesarnya di sini tuh mengkhianati siapa Bu? Suaminya Bu. Saudara, kalau suami mengkhianati istrinya jangan takut Bu. Kan kalau perempuan menolak ajakan istri dapat apa Bu? Laknat. Kita ini suka perhitungan sama Allah. Nah kalau suami yang menolak dapat dosa apa enggak? Gak usah perhitungan. Allah itu ahkamul hakimin. Yang baik dibalas, yang buruk dihukum. Jadi hati-hati. Ini PR. Kita itu bawa nama ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita tuh bawa jilbab-jilbab ini atribut. Kaos kaki kita itu simbol. Ngaji kita itu atribut. Jangan sampai setelah kita duduk di majelis pengajian pakai jilbab. Auratnya tertutup. Tapi kelakuan kita sebagaimana kelakuan perempuan-perempuan kafir. Ini ayat pertama. Ayat selanjutnya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Tapi ada perempuan, dia istrinya orang yang ngaku Tuhan. Masya Allah. Tapi dia dijadikan contoh bagi orang-orang yang beriman. Siapa perempuan itu? Imra'ata Fir'aun. Namanya siapa? Asia bintu Muzahim. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Ada perempuan, dia enggak mampu Islam, enggak sekolah di sekolah Islam, enggak pernah duduk di majelis pengajian karena dia harus sibuk cari nafkah. Dia harus kepala di kaki, kaki harus di kepala, enggak pernah dengar pengajian, enggak pernah punya kesempatan duduk di pengajian. Mungkin suaminya enggak sholat, tapi karena dia beriman kepada Allah, akhlaknya, adabnya, ibadahnya patut menjadi contoh bagi perempuan-perempuan yang muslim. Kita mestinya malu. Tadi kan kondisi yang sangat ideal. Suaminya baik, suaminya nabi, mestinya istrinya. Ini kan kondisi nggak ideal. Suaminya ngaku Tuhan, mateni bayi, bangun bangunan sekarepe, dia boleh dilaknat oleh Allahu Akbar. Dia hidup dalam kondisi nggak ideal, Ibu. Tapi dia bisa menggunakan ketidakidealnya ini dan dia tetap bersikap menjadi perempuan yang bahkan dia diabadikan di dalam apa, Bu?
Maka kalau hari ini suami kita masuk dalam kategori ideal, ibu enggak jadi perempuan bersyukur, siap-siaplah ditinggal atau meninggal. Banyak-banyak bersyukur. Syukuri suami. Jangan syukuri apa yang ada, syukuri suami yang ada. Apa? Mbah ireng, bro, galak, bro semadan, hati-hati, bro semadan, pandai berdiskusi. Pokoknya itu takdir kita. Suami kita apanya kita, Bu? Pilihannya ibu atau pilihan orang tua? Pilihannya ibu? Dulu ibu milih karena agamanya atau karena apanya? Maka barang siapa yang dulu memilih suaminya bukan karena standar agamanya, kalau hari ini terjadi sesuatu, bertaubatlah kepada Allah. Kalau dulu kita memilih suami karena tampannya, karena hartanya, karena keturunannya, sekarang terjadi sesuatu dalam rumah tangga, bertaubatlah kepada Allah. Allah sedang mengingatkan kita supaya kita memperbaiki niat. Nyong kudune mbiyen milih karena agamanya. Ibu kalau suaminya habis maghrib pegang-pegang HP sambil baca Quran gimana? Pegang HP sambil senyum-senyum nang ati pripun, Bu? Pengen dikapakaken garwane. Tapi nek bar maghrib garwane megang Quran atine pripun? Meskipun enggak ganteng kayak Lee Min Ho. Tapi mbok ganteng badannya bar maghrib gocol HP guyu-guyu mangsane subuh egen nglingker nang tempat tidur, ibu rasanya hatinya gimana? Itulah bukti nyata bahwa kebahagiaan itu ada dalam ketaatan. Lihat suami terlambat ke masjid aja rasanya bededek, ya, Bu. Apalagi sampai lihat suami tidak sholat. Maka siapapun yang diuji suaminya hari ini belum rajin ibadah, semoga Allah angkat ujian itu, Allah jadikan suami kita suami-suami yang soleh. Apalkan doa ini. Doa minta rumah di surga sama Allah. Doanya siapa tadi? Asia. Jangan kebalik. Doanya siapa? Yuk baca. Wahid itnain talata. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. 1, 2, 3. Ya Allah, bangunkanlah aku di sisimu rumah di milih dekat dulu kepada Allah baru milih permintaannya. Maka kalau mau minta motor bilang dulu apa sama Allah, gimana doanya? Doanya gimana? Mengacu dari doa ini bilangnya gimana? Ya Allah, gimana? Jadikanlah aku hamba yang engkau ridhoi di sisimu. Nyuwun motor nggih gitu. Minta dulu ridhonya siapa, Bu? Allah. Minta suami digimanain? Minta dulu diridhoi oleh Allah. Doanya bagaimana? Kita baca sekali lagi. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Kita ulang lagi. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Doa minta apa, Bu? Minta rumah di surga. Makanya kenapa hadiahnya perempuan di surga itu apa? Rumah. Khadijah dapat apa? Rumah. Asia dapat apa? Coba. Ibu mau nggak sekarang misalnya dikasih hadiah laki-laki gitu, mau nggak? Enggak, Bu. Karena bukan itu ekspektasi tertinggi perempuan. Perempuan itu senang kalau rumahnya cantik, ya, Bu. Misalnya sekarang ada tren putih, ibu senang kalau rumahnya putih-putih semua, di dinding ditempeli tulisan apa, happy eating atau apa, baca doa sebelum, itu ibu senang. Tapi kalau bapak-bapak bukan rumah yang disenangi, apa, Bu? Apa, Bu? Wanita, maka hadiahnya bapak di surga apa? Berapa? Berapa? 2. Yang darahnya, tulang sumsumnya kelihatan dari balik. Jadi putihnya kayak apa? Kalau sekarang harus pakai skincare apa, Bu? Biar tulang sumsumnya itu kelihatan dari balik paha, itu pakai skincare apa, Bu? Jangan khawatir. Yang berdua itu jadi selir, putri utamanya siapa? Ibu kalau masuk surga. Dengan catatan dapat pin dulu kalau masuk surga. Ning nek ora ya bodoh, garwane wis oleh pira? Wis ora galingan ibu kok. Nah. Oke, Bu. Nah, kemudian yang terakhir,
Jadi jadilah seperti Asia, hidup dalam kondisi tidak normal, tapi bisa menjadi perempuan yang diridhoi oleh ibu. Diuji ekonomi, ibu diuji kesehatan, ibu diuji suami, ibu diuji mertua, ibu diuji saudara ipar, tapi ibu menjadi hamba yang dicintai Allah. Ini keren. Wa Maryam banata Imran. Baik. Allati ahsanat farjaha. Perempuan ketiga siapa? Maryam. Anaknya siapa? Imran. Satu saja saya garis bawahi. Dan ini sudah berkali-kali saya ungkapkan. Ibu tirukan kalimat saya. Ahsanat. Ngapa bu? Lagi? Lagi? Artinya. Dan Maryam anaknya Imran yang membentengi kemaluannya. Bukan menutupi. Tapi kalimatnya apa? Apa bedanya benteng dengan tutup? Ibu semuanya hari ini auratnya tertutup. Tapi banyak perempuan yang auratnya tertutup tidak dia bentengi. Kesuciannya. Ya kan, Bu? Bahkan sekarang orang itu bisa berzina meskipun dia satu selimut dengan suaminya. Betul Bu? Lewat apa? Lewat apa? Dia satu selimut dengan suaminya. Tapi dia berzina dengan laki-laki lain. Ada laki-laki bisa berzina padahal dia satu selimut dengan istrinya. Dia berzina dengan perempuan lain. Itu setan itu luar biasa. Bahkan kita satu selimut dengan suami, satu dipan dengan suami. Kalau enggak ada iman, kalau kita enggak jadi bisa perempuan yang terbaik, kalau kita enggak minta tolong sama Allah dalam rumah tangga kita, hancur Ibu. Maka siapapun yang diuji, semoga Allah memberikan kekuatan. Tetaplah gosrek, tetap berada di jalan yang lurus. Biarkan suami saja yang punya perhitungan dengan Allah. Ibu tetap berada di jalan yang lurus. Jadi Maryam itu istimewanya, dia bukan sekedar perempuan yang menutup auratnya, tapi apa? Membentengi. Maka dikatakan asyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai itu benteng. Tapi banyak orang yang puasa fungsinya perisai itu enggak jalan. Banyak orang pakai jilbab tapi fungsi jilbabnya enggak jalan. Karena jilbabnya belum berfungsi sebagai benteng. Karena ngacungnya di sholat belum berfungsi menjadi benteng. Mustahil orang yang at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Kok tiba-tiba dia curang timbangannya. Kok tiba-tiba dia mengambil haknya. Kok tiba-tiba dia memegang yang bukan haknya. Kok tiba-tiba dia korupsi. Di mana benteng tangan yang sudah buat ngacung ketika sholat. Mustahil tangan yang digunakan untuk bersedekap. Allahumma ba'id baini. Ya Allah jauhkanlah aku. Wa baina khotoyaya dan kesalahanku kama ba'atas bagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghrib, bagaimana engkau jauhkan timur dan maghrib. Tapi setelah itu tangannya digunakan untuk mencurangi orang lain, hutang sama orang lain enggak ditunaikan, punya tanggungan kepada orang lain, belenjani janji. Mustahil tangan yang digunakan untuk bersedekap ketika sholat lalu dia berkhianat, berarti sholatnya belum jadi benteng, baru ritual. Jilbabnya belum jadi benteng, baru sekedar pakaian. Kaos kakinya belum jadi benteng, nyatane sikile ingin melangkah ke tempat yang tidak dicintai oleh Allah. Masya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kemarin ketika lebaran, ada reuni Bu, di Bukit Cinta. Salah seorang itu sedo ketika reuni. Tapi indah sekali. Yang lain tindak makan, beliau mampir ke musola. Yang dahar selesai ke tempat makan, orang yang di musola ini sudah nggak bisa dibangunkan. Almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang itu dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Maka kalau mau melangkah ke tempat yang Anda tidak mau meninggal di sana, tanya dulu kaki kita. Gelem ora deke mati nang kana. Kayane orang ibu pantas mboten meninggal di tempat karaoke. Gak pantas. Maka kalau mau melangkah ke sana, sikile ditakoni dingin. Kel diki pan mengdi. Pan menggon karaoke. Dia gelem mati nang kana. Ora lo, ora mangkat nek ora gelem. Tapi kel pan mengdi, pan meng mafaza. Mau mati di sana. Ibu mau mati di sini? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Sekarang apa besok? Lepri jawabannya kan meragukan. Mau mati di Mafaza?
Mau. Sekarang apa besok? Jangan dulu anaknya teseh. Mau mati di mata. Ya wis, Rana, idak-iduk aja keri. Aja apa Bu? Ora apa-apa sing keri dimaklumi. Wong nembe leng keri ngejaki batire, enggak apa-apa. Siapa perempuan yang ketiga? Jadikan seluruh aktivitas kita itu benteng. Terakhir, slide terakhir. Bu, Allah itu adil. Kata Allah kepada para laki-laki, sudah tahu perempuan itu mengedepankan apa? Perasaan. Sudah tahu perempuan itu akalnya ditaruh di bawah. Sudah tahu perempuan itu agamanya juga. Maka Allah tuh adil. Ibu gak usah minta Ustazah sampaikan materi yang sama. Enggak. Wahai para lelaki, berbuat baiklah kepada para wanita. Itu kata Allah. Karena wanita diciptakan dari tulang. Gak usah cari tulang rusuknya suami ya Bu. Terus gak usah cari siapa laki-laki yang hari ini tulang rusuknya DNA-nya sama dengan anak saya. Berarti itu jodoh. Ini kiasan bahwa perempuan itu diciptakan dari sesuatu yang ringkih. Dan kemudian katanya dekat dengan tangan untuk diapakan Bu? Tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak terlalu tinggi. Tidak juga diciptakan dari tulang kaki supaya tidak Wah, perempuan senang banget dengan kata-kata kayak gitu. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk dekat dengan tangan supaya dia selalu harus di-share. Karena ibu senang dengan kata-kata kayak gitu toh? Nah, coba perempuan yang baik itu perempuan yang taat sama suami tanpa tapi. Ya nek bojone taat, mono taat ora apa-apa. Lung bojone mangkel-mangkel ya pantaatnya meker-meker. Kata Allah, berbuat baiklah kepada siapa? Yang namanya tulang rusuk, bagian atasnya itu bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya tetap saja tulang tersebut bengkok, maka berbuat baiklah. Mulane nek kalih wong wadon ora kena atas-atas, nggih ta Bu? Niku kita omongke kalih garwane, kalau ibu jadi perempuan yang lembut, nanti insya Allah suaminya ikut lembut. Mulai hari ini ibu jadi bu lembut, ya Bu? Bu sinten Bu? Terakhir, Masya Allah. Sudah. Jadi ibu mau sekarang bikin kesepakatan, ngajinya sudah selesai. Mau nyalahkan suami atau nyalahkan diri sendiri? Temenan? Siap menjadi bu lembut? Nih, satu catatan ini PR terbesar. Jangan berharap pasangan kita bisa seperti ini. Yang mudeng betul kalau kita itu bengkok. Nek dilurusna tugel, nek dijidorna. Karepe ibu suami paham ini toh? Mbok ampun galak-galak toh ya. Mamah itu terbuat dari tulang yang PR terbesar wanita menghilangkan ekspektasi kepada para laki-laki bahwa para laki-laki memahami ini. Baru ibu akan menjadi orang yang bersyukur. Apapun yang dilakukan suami, ya kue pilihane. Ya. Tapi kalau ibu berharap suami ibu memahami ini, sampai ke rumah suami ibu tidak melakukan ini, maka ibu akan menjadi orang yang apa? Kecewa. Maka ibu saya tutup. Man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih qallat ma'rifatuhu binafsih. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa menyangka ada yang lebih memusuhi dirinya ketimbang nafsunya sendiri, berarti ia kurang mengenali pribadinya. Kalau ibu belum mengenali diri ibu sebagai perempuan, maka sesungguhnya kita telah gagal. Kita akan sulit bersyukur. Kita akan sulit membina rumah tangga dengan kalimat Alhamdulillah. Karena kita menganggap musuh kita adalah mertua. Musuh kita adalah ipar. Musuh kita adalah belum punya rumah. Musuh kita adalah nafkah yang gak cukup. Musuh kita adalah suami. Siapa musuh kita? Diri sendiri. Man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsih qallat ma'rifatuhu binafsih. Maka PR terbesar kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang disebut siapa Bu? Ibu wanita? Nah, tersinggungan? Ya, nangisan? Ya, baperan?
Iya, tapi sadari itu. Kalau sadar bahwa kita baperan, kalau kita nangisan, kalau kita itu apa-apa sama perasaan, minta sama Allah. Ya Allah, krana kula baperan, nek bojo kula sek mboten mempedulikan perasaan kula, tolong saya dikuatkan. Itu PR terbesar kita. Pulang, mampir warung, beli toples. Napa mau? Sosis. Satu tulisin apa? Umroh, satunya tulisin apa? Ada seorang ibu, kisah nyata. Dia ketemu dengan seorang ibu yang lain, sebenarnya namanya bisa disebutkan. Ibu ini sudah haji. Lalu ngecek sama, bukan ngecek, karena teman itu ibaratnya ngecek gitulah. Jenengan duit pirang-pirang kayak ngono ka or kaji ya, meneman teman. Enggak, buka tabungan. Disi ora ketang 500. Berapa 500 saya boleh mangkat kaji kapan? Beliau berangkat betul karena merasa panas sama temannya itu Bu, berangkat. Tahukah Ibu? Dari nabung itu sampai berangkat haji beliau bisa umroh 3 kali. Padahal beliau awalnya tuh gede pateng mangkat ya wong kur nabung 500.000. Buka rekening aja. Itu niat ibu yang tulus. Insya Allah ibu yang akan diberangkatkan. Kita semuanya berangkat haji dan umrah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ada amanah dari saudara-saudara kita yang berjihad lewat payung bumbu langit. Kurban asyik dengan bumbu langit. Ibu, barangkali ada saudara-saudara yang ada di sini mau menyalurkan kurban lewat bumbu langit. Nanti di sini ada brosurnya, Ibu. Ini ada landasan dasarnya ditulis di sini. Bumbu langit niku nopo? Makan enak, bayar makan kenyang atau makan enak? Makan gratis, bayar pakai doa. Kemudian apa kelebihannya? Sudah nggak perlu repot, tepat sasaran, disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Harganya difasilitasi teman-teman di Bumbu Langit, kemudian amanah. Saya pernah ikut LPJ-nya Bumbu Langit, pokoknya ditulis semuanya uang yang masuk itu. 500 penerima manfaat di Kaliwiro dan Wadas Lintang. Tawaran harga sapi ada yang 3.750 per 7 orang. Ada domba mulai harga 2.250, 3 juta dan domba super 3.700. Nanti bisa menghubungi teman-teman di Bumbu Langit insya Allah. Monggo sing HP ini regane 10 juta ngasih ngesuk korban wedhus gering. Ampun esen kali wong, esen kali sinten? Sing nunggange montor regane 100 juta mengdhuwur, kurbane wedhus ingkrih-ingkrih, esen kali sinten? Gusti Allah. Sing outfite gelang be tukune nek ora merek toko emas kae ora. Ngono. Nek sing anggon-anggone kang kono kang esuk nonton wedhus gering, tur celek, esen kali sinten? Beli yang gemuk. Kayak siapa, Bu? Nah, beli yang gemuk, yang jantan, yang dagingnya banyak, mau kambing mau sapi, mulih sesuai dengan kemampuan ibu. Neng aja saya mampunya segini. Padahal HP ini regane sing nek nggo foto ke marai kaya nggo skincare. Ustazah Eva seneng banget nek foto nggo HP kang kono. HP ini kayak skincarean. Nah, jur Ustazah Eva keton apa, Bu? Nah, sudah selamat menabung untuk apa, Bu? Berkorban. Besok lagi kalau ngasai bilang sedang apa? Jihad. Astagfirullahaladzim. Materi sudah di-share di grup. Hafalkan doanya. Bagaimana doanya tadi? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Doa minta apa, Bu? Doa minta rumah di surga. Maka kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Minta doa kepada yang tadi saya ceritakan, Ibu. Nama bayi ini adalah Umar Syam Rahim bin Gemilang Mumtaz Rahim. Ternyata tadi mau direkam otak, anak di bawah 1 tahun belum bisa direkam otak. Jadi tadi beliau tuh mau masuk operasi, bayi ini sudah puasa dari jam 4 pagi, begitu mau masuk ruang operasi kejang. Maka dokter memutuskan untuk menunda operasi, mau direkam dulu rekam otaknya. Ternyata bayi di bawah 1 tahun belum bisa direkam
rekam kecuali menunggu 1 tahun. Masya Allah, saya tidak tahu perasaan ibunya. Andai dekat ingin saya peluk, ingin saya motivasi, ingin saya doakan, maka mari kita di sini mengambil peluang pahala dengan mendoakan beliau. Semoga Ananda Umar diberikan kesembuhan oleh Allah. Orang tuanya diberikan kemampuan, baik kemampuan iman, kemampuan sabar, kemampuan rezeki untuk mengobatkan putranya sampai sembuh, syifaan la yughadiru sakoman wala alaman. Dan siapapun yang keluarganya sakit di ruangan ini, dan siapapun yang anggota temannya, sahabatnya sedang diuji sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, kembali dengan kesehatan, la yughadiru sakoman wala alaman. Makatan ibunda, Sabtu depan libur atau tetap kajian? Tetap kajian. Kemudian hari Ahadnya ada tablik akbar bersama Dokter Klalen pala jenenge. Masya Allah. Arif ya? Masya Allah, beliau adalah teman angkatan saya. Karena saya tuh merasa, saya tanya di grup, iki ndak angkatane nyong gitu. Saya tanya di grup angkatan, prige sih seangkatan ora kenal. Karena beliau sudah doktor, Masya Allah, saya merasa Allahu Akbar, tertinggal jauh keilmuannya. Insya Allah beliau akan datang, akan membedah tentang surat Al-Fatihah. Maka judul kajian akbarnya ngaji Al-Fatihah bareng alumni Azhar. Semoga ada kesempatan saya nanti di welcome speech atau ahlan wa sahlan gitu. Saya akan menyambut beliau, kemudian kita akan belajar di sini hari Ahad umum untuk ikhwan dan akhwat insya Allah. Makatan astagfirullahaladzim. Ada pengumuman yang saya lupa? Tidak ada nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.